Halo guys, jumpa lagi dengan kami sahabat petualang. Kali ini kita akan berpetualang lagi menjelajahi bukit yang ada di Sentul, Bogor. Bukit Panisan adalah salah satu tujuan trekking yang semakin populer di kalangan pencinta alam dan mereka yang ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Terletak di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukit ini menawarkan pengalaman mendaki yang menyenangkan dengan pemandangan alam yang memukau. Berada di ketinggian sekitar 846 mdpl, Bukit Panisan menyuguhkan panorama luas berupa hamparan perbukitan hijau, lembah, serta pemandangan kota Bogor dari kejauhan. Udara di Bukit Panisan sangat sejuk dan segar, menjadikannya tempat yang ideal untuk healing dan relaksasi. Jauh dari kebisingan kota, kamu bisa menikmati suasana yang tenang dan damai. Di sini juga banyak banget spot buat duduk santai dengan view yang sangat indah. Apalagi di sepanjang perjalanan ada banyak banget warung, jadi kamu bisa makan sepuasnya. Perjalanan kami dimulai dari Cawang, Jakarta Timur, pukul 5 tepat. Kami sengaja berangkatnya subuh, agar bisa start pendakian saat pagi hari. Karena perjalanan dari Jakarta sekitar 1 jam lebih. Kita berangkat motoran aja bareng sahabat petualang. Jadi kami berangkat 8 orang, karena yang lain belum ada waktu buat join. Sepanjang perjalanan mulai subuh hingga pagi hari, suasananya seindah ini. Dengan pemandangan yang sejuk, apalagi pas saat memasuki Bogor. Jalannya bersih, rapi, dan tertata dengan baik. Jam 8 tepat, akhirnya kami tiba di parkiran. Di sini kami beristirahat sebentar sembari mempersiapkan peralatan dan seragam khusus buat trekking. Sambil menunggu tim yang lain yang masih dalam perjalanan, kami singgah sejenak di warung sekalian buat sarapan pagi. Perjalanan kami kali ini hanya tektok aja, jadi kami nggak perlu membawa perlengkapan lengkap. Apalagi Gunung Panisa tidak terlalu menantang buat para pendaki. Setelah selesai sarapan dan beristirahat, akhirnya kita memulai trekking. Tim yang lain pun sudah tiba dan sudah menggunakan seragam lengkap. Di sini kita harus registrasi terlebih dahulu untuk melakukan pendakian. Harga untuk setiap orangnya sebesar Rp15.000. Pembayarannya pun bisa menggunakan kris. Gue sahabat petualang, nanti Bukit Panisan sampai Berangkatnya aku ya. Bareng. Oke. Sahabat petualang, Bukit Panisan berangkat. Perjalanan pun dimulai dengan semangat. Jalannya lumayan bagus dan tertata dengan baik. Di sini ada beberapa jalur, dan kami memilih jalur sebelah kiri mengikuti rombongan pendaki yang lain. Walaupun kita baru memulai pendakian, namun suasananya sudah mulai terasa sejuk. Kami juga melewati banyak pepohonan yang rimbun. Jadi meski matahari sudah mulai terik, perjalanan kami tetap teduh. Belum lama melangkah, akhirnya kami tiba di warung pertama yang kami temui. Di sini kami belum butuh istirahat. Namun karena view-nya indah banget, sayang kalau dilewatkan. Jadi kami singgah buat foto-foto aja. Ini Wak, geng. Ini perwakilan sahabat petualang, anak utara dan orang. Nah, ini perwakilan pertama nih. Perjalanan pun dilanjut dengan jalan yang santai. Karena memang jalannya ya seperti ini, rata aja. Di sini kita masih melihat banyak tanaman warga, seperti pohon pisang, cengkeh, dan tanaman lainnya. Karena cuacanya sangat cerah dan sebelumnya nggak hujan, jadi jalannya nggak becek. Ini sih cocok banget buat sekedar jalan-jalan di hari libur. Apalagi sepanjang perjalanan banyak warung dan tempat buat santai-santai. Di pinggir jalan, kita menemukan banyak bunga yang sengaja ditanam buat menghiasi perjalanan para pendaki. Di sini, kita sudah mulai menemukan banyak pohon pinus. Suara gesekan daun pun mulai terdengar ramai. Pukul 9.40, kita ketemu warung lagi.
Karena di sini pemandangannya lumayan indah dan ada tempat duduk, jadi kami singgah sebentar sekalian buat foto-foto. Ini sih cocok banget buat liburan keluarga. Apalagi suasananya sangat sejuk dan banyak pepohonan yang melindungi dari terik matahari. Hampir di sepanjang jalan, kami lebih banyak menghabiskan waktu buat menikmati pemandangan dan berfoto-foto aja. Melihat pemandangan pohon seindah ini, rasanya jadi pengen istirahat lagi. Untungnya tadi kami berangkat subuh, jadi bisa lebih santai dalam perjalanan. Bukit Panisan juga cocok banget buat yang pengen memulai pendakian gunung bagi para pemula, karena jalannya nggak begitu menantang. Bahkan anak-anak pun bisa melewatinya dengan santai. Ditambah lagi, di perjalanan ada banyak warung yang menyediakan berbagai makanan dan minuman dengan harga yang sangat terjangkau. Bisa dibilang harganya sama aja dengan warung di pinggir jalan pada umumnya. Ini adalah salah satu perjalanan tersantai kami. Walaupun tingginya cuma 800-an, namun pemandangan dan suasananya nggak kalah sama yang lain. Sekarang jam 10 tepat. Lelahnya perjalanan mulai terasa karena kami sudah lumayan jauh melangkah. Dalam perjalanan ada banyak pohon pinus yang diambil getahnya. Getah pohon pinus sendiri memiliki nilai ekonomi yang tinggi, mulai dari pemanfaatan untuk industri kertas, cat, pernis, pelitur, batik, tinta, hingga kebutuhan kosmetik. Kirain cuman pohon karet doang yang diambil getahnya. Ternyata pinus juga memiliki manfaat yang gak kalah banyak. Aku pun baru tahu saat dalam perjalanan ini. Di sini karena pemandangan pinusnya yang sangat indah, kami sempetin buat record video bareng. Akhirnya kita tiba di warung Ibu Rosidah. Pemandangan di depan warung indah banget. Jadi kami mutusin buat istirahat sejenak di sini sembari membuat video yang banyak. Sepanjang perjalanan, rasanya kami lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengambil foto dan video. Karena perjalanan kami tidak begitu jauh. Normalnya perjalanan ke puncak menghabiskan waktu 2-3 jam jika jalannya santai. Di sini, kami ketemu warung lagi dengan spot dan tempat duduk buat bersantai. Jadi, kami singgah lagi buat berfoto-foto. Foto lagi. Pokoknya nggak ada bosen-bosennya, Reka. Suasananya sangat syahdu banget. Angin sepoi-sepoi, suara daun pinus yang bergoyang, dan pemandangan lembah gunung yang sangat indah. Kita sekarang berada di Bukit Sanema. Ketinggiannya sekitar 735 mdpl. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Rasanya udah nggak sabar lagi pengen nyobain es cincau di Bukit Panisan. Katanya nanti di bukit kita wajib banget cobain sambil menikmati pemandangan. Di sini ada 2 jalur. Yang kami lewati adalah jalur sebelah kiri. Pemandangannya indah banget dan cuacanya sudah mulai terasa panas banget karena di sekitar sini sudah jarang pepohonan yang rimbun. Kebanyakan hanya pohon yang pendek dan rerumputan. Untungnya tadi aku udah pakai sunblock dan bawa topi biar badan gak gosong lagi. Perjalanan sudah mulai menurun karena kita akan melewati aliran air. Jadi kita harus berjalan turun ke bawah, kemudian nanti naik lagi. Di sini kita menemukan ada buah nangka, namun sayangnya sudah busuk dimakan hama. Kita ketemu air mengalir nih, cocok banget mumpung lagi panas-panasnya. Jadi kita bisa buat cuci muka dan basahin kepala. Enak, ada manis-manisnya. Nah, ini dia nih sungai kecil yang harus kita lewati buat sampai ke bukit sebelah, yaitu Bukit Panisan. Naik. Dari sini pendakian sesungguhnya kita mulai karena jalannya cukup nanjak. Untungnya jalannya sudah dibenahi dengan baik. Jadi kita bisa naik sambil pegangan di rotan yang sangat kuat. Kelihatannya jalur yang kami lewati ini jarang dilewati karena masih banyak rerumputan
Dan bisa dibilang jejak kaki masih sangat minim. Besar kemungkinan mayoritas pendaki menggunakan jalur sebelah kanan tadi saat di pertigaan, sedangkan kami malah melewati jalur yang lebih menantang. Baru sebentar aja melewati jalur ini, badan udah mulai dibasahi dengan keringat. Cuaca panas dan jalur menanjak membuat kami semakin kelelahan. Di jalur ini, hampir nggak ada pendaki yang kami temui. Semoga aja kita nggak nyasar ke gunung yang lain. Ayo. Di sini kita mulai nanjak lagi dan ini lebih terjal lagi. Untungnya jalannya udah dibuatin tangga, jadi bisa naik lebih nyaman. Namun tetap aja ngos-ngosan, bentar-bentar istirahat. Belum lagi matahari terik banget, jadi lengkap Kalau deh napas habis, capeknya. tinggal dulu, ambil. Ayo Bang Ari. Jika dilihat dari atas, ternyata jalannya lumayan terjal guys. Jadi kami butuh hati-hati banget. Di sini kita sudah terpisah dengan Om Lutfi, Farhan, dan Vira. Mungkin mereka udah sampai duluan di puncak. Aduh, jalannya pengen naik gunung juga sih. Ternyata mereka nungguin kita di musalah. Padahal waktu sholat duhur masih lama. Jadi kami lanjut aja jalan. Ada sarapan nggak? Untungnya perjalanan menuju puncak sudah dekat, karena di sini kita tidak perlu mendaki lagi. Jalannya rata dan bisa dilewati kendaraan. Di sini kita sudah sampai di puncak Panisan. Ada warung juga yang menjual beraneka minuman dan makanan, termasuk es cincau. Namun kami memilih tempat yang sebelah sananya, lebih teduh dan ada musolahnya, biar kita bisa sekalian sholat zuhur. Tepat jam 12, akhirnya kita sampai juga di puncak Panisan. Di sini kami sedang nyariin Om Lutfi, Farhan, dan Vira. Soalnya kita kirain mereka udah pada nyampe di puncak. Kelihatannya ada banyak motor trail juga nih guys. Cocok nih buat yang hobi off-road. Bisa banget test drive jalur ke Bukit Panisan. Aroma wangi buah cengkeh mulai terasa banget karena banyak cengkeh hasil panen dari petani yang dijemur di pinggir jalan. Di sini juga ada musola, jadi nggak perlu bingung lagi nyari tempat buat sholat. Suasana pengunjung kali ini rame banget karena kita berangkatnya pas weekend, jadi banyak yang liburan ke Bukit Panisan. Oh ya. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu dari tadi, es cincau. Jadi pas nyampe, kita langsung pesan. Pas banget nih, dinikmati dengan pemandangan seindah ini. Pokoknya wajib banget deh cobain. Akhirnya mereka sampai juga nih di puncak. Padahal baru aja mau disusul ke bawah sama Om Ari. Untung udah sampai. Ternyata mereka nungguin kita di musolah yang ada di bawah tadi. Karena kita nggak tahu kalau lagi ditungguin, jadi kami lanjut aja. 1, 2, 3. Nah, di sini kita bisa istirahat sambil ngobrol bareng. Belum lagi view-nya ke Gunung Salak. Saat kita ingin masak-masak, baru sadar kalau ternyata kami lupa bawa kompor. Yang ada hanya nesting dan gas doang. Jadi batal deh masak-masaknya. Karena kita bawa drone, jadi kita sempetin buat ambil video dari atas. Seperti inilah view dari atas.
Pukul 14.25, akhirnya kita beres-beres buat persiapan pulang. Nggak terasa, sudah 2 jam lebih kami di sini. Sebelum meninggalkan puncak, kami sempetin foto-foto. Mumpung sekarang udah sepi. Ini orang berantem mulu sih. Sedikit kutipan untuk hari ini. Sebuah perjalanan sangat melelahkan, tetapi akan sangat dirindukan suatu saat nanti. Perjalanan menuju pulang ternyata lebih banyak warung lagi. Saat perjalanan pulang, kami menggunakan jalur lain karena kami pikir jalur ini lebih cepat dibanding jalur yang kami lalui di awal. Kelihatannya jalur ini seperti jalur buat motor trail. Belum lama melangkah, kami ketemu puncak lagi. Sini ya. Kalau di sini namanya Pinus Puncak Panisan. Itu siapa itu? Kalau di sini view-nya nggak kalah indah. Soalnya depan belakang pemandangannya dapat. Makannya di mana? Di sini kita bernaung menggunakan pohon pinus, jadi suasananya lebih sejuk. Belum lagi angin berhembus dari berbagai arah. Mau nggak mau kami harus singgah lagi nih. Padahal belum juga 5 menit melangkah. Sini bareng-bareng aja, bareng. Di mana ini? Kan udah dipecah. Sejujurnya, ini lebih sejuk dibandingkan tempat kami di awal. Karena perjalanan kita tidak terlalu terburu-buru, kami singgah sekalian buat makan lagi dan salat asar. Sahabat petualang Bukit Panisan, sukses! Pukul 15.54, kami melanjutkan perjalanan pulang. Jalanan terlihat sepi dan hanya ada kami saja. Di sini kami melewati banyak warung, namun semuanya pada tutup. Tempat ini terlihat bersih dari rumput karena area ini sebagai tempat perkemahan. Dalam perjalanan pulang, kami tidak membutuhkan energi yang banyak karena jalannya sudah menurun, bahkan kami bisa sambil berlari. Hampir sepanjang jalan. Di sini jalannya lumayan terjal dan banyak kerikil. Hati-hati. Walaupun tidak becek, namun bisa saja kita terpeleset di kerikil jika tidak hati-hati. Nah, parit kecil yang ada di sebelah kiri itu terbentuk dari ban motor trail. Sekalian bisa buat jalan air mengalir dan jalan motor trail juga. Walaupun jalannya bagus dan rata, kami tetap harus berhati-hati. Karena di samping kanan kami itu adalah jurang yang sangat dalam. Cuman ketutup aja sama rumput yang lebat. Tiba-tiba ada motor trail yang lewat. Padahal jalannya lumayan berbatu, namun tetap aja digas. Sekarang pukul 16.28. Sepertinya kita sudah mulai sampai, karena perumahan penduduk sudah mulai terlihat. Nah, boleh itu. Kami singgah sejenak di warung, sekalian buat record video sahabat petualang. Mumpung masih dapat view yang cakep. Yuk, guys. Karena kita semua nggak ada yang tahu jalan pulang, akhirnya kami bertanya ke beberapa trailer yang ada di jalan. Di sini, kami semua mulai panik, karena ternyata kami salah jalan. Nggak kebayang sih kalau harus kembali lagi ke atas, berjalan mendaki selama berjam-jam, sedangkan waktu sudah mulai maghrib.
Untungnya di sini masih ada jalan pintas melewati perumahan warga sejauh 3 kilo. Mau nggak mau, kita harus melewati jalur pintas itu daripada harus balik lagi ke atas. Padahal kita semua sudah mulai lelah, berharap bisa sampai di parkiran tepat waktu karena matahari mulai terbenam. Sesuai dengan yang dikasih tahu sama warga tadi, kalau ketemu perumahan tembok, belok kanan masuk ke perumahan warga. Dan kemungkinan ini dia yang dimaksud. Jadi kita masih melalui jalan ini. Tapi kami semua masih belum percaya maju. buat Kita masuk ke tunggu di jalur sini ini. Karena memang jalannya seperti jalan masuk kebun. Oh iya, ada tembok bener ini. Oh iya, tembok bener. Karena kami nggak mau nyasar lagi, lebih baik kami bertanya lagi ke warga sekitar untuk memastikan bahwa jalur yang kami lalui sudah benar. Begini nih, akibat dari keasikan dalam perjalanan sampai lupa jalan buat pulang. Berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwa jalan yang kami lalui sudah benar. Kita harus berjalan terus hingga menemui jalan poros. Oh, berarti ke sini. Lurus ya. Oke. Terima kasih, Pak. Perjalanan pun kami lanjut melalui jalan perumahan warga. Walaupun kami nyasar di perumahan warga, namun ini adalah bagian dari petualangan kami. Sesulit apapun perjalanannya, semua akan terasa indah jika dilalui bersama-sama. Tidak peduli itu hujan, badai, suhu dingin, tepi jurang, akan kami lalui bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam perjalanan, yang pasti bahwa kita harus pulang bersama-sama dalam kondisi dan keadaan apapun. Di balik jalan yang sulit dan penuh tantangan, akan selalu ada jalan keluar selama kita berusaha dan berjuang. Karena masalah adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diselesaikan. Ini adalah bagian dari cerita perjalanan sahabat petualang menggapai puncak Bukit Panisan bersama-sama. Walaupun tingginya di bawah 1000 mdpl, namun perjalanan adalah perjalanan. Akan selalu ada cerita yang bisa kita rindukan suatu saat nanti. Dan yang kita rindukan bukanlah puncaknya, tapi perjalanannya. 10 hingga 20 tahun ke depan kita bisa saja ke puncak setiap saat. Namun belum tentu bisa dengan sahabat dan cerita yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami bersama sahabat petualang. Nantikan terus perjalanan kami menjelajahi Indonesia dengan cara klik tombol like dan subscribe di bawah. Ayo lari. Waalaikumsalam.